29 September 2020. Pesta tiga malaikat agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Kita mengenal tiga malaikat agung, yakni Mikael, Gabriel, dan Rafael. Tiga nama itulah yang secara eksplisit disebutkan dalam kitab suci. Namun kalau dilihat dari peristiwa ketika Yesus dilahirkan dan pernyataan Yesus sendiri di dalam Injil, kita bisa mengatakan bahwa malaikat itu bukan hanya tiga. Tetapi hari ini gereja secara khusus merayakan pesta tiga malaikat agung. Nama ketiga malaikat itu memiliki arti yang hendak mengingatkan kita akan Allah sendiri. Nama Mikael memiliki arti siapa seperti Allah. Dari namanya itu, kita semua mau diingatkan bahwa tidak ada yang seperti Allah. Tidak ada yang sama seperti Allah. Allah lebih besar dari segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi. Dengan demikian, kita sekaligus diajak untuk hanya berpaut dan mengandalkan Tuhan saja. Janganlah menjadi pribadi yang sombong, yang berpikir bahwa bisa melakukan segala sesuatunya dengan daya upaya dan kekuatan sendiri. Malaikat Mikael dipercaya sebagai panglima bala tentara surgawi yang selalu menjaga dan melindungi umat manusia dari serangan si jahat, yakni iblis. Ia membantu membawa persekutuan bagi umat beriman, bukan perpecahan. Juga meneguhkan dan menguatkan umat yang berada dalam penganiayaan. Si jahat, iblis, masih terus berkarya dalam kehidupan manusia. Adanya kejahatan dan kebobrokan dalam masyarakat dan lingkungan hidup umat beriman adalah indikasi nyata bahwa si iblis masih terus dan tetap membayangi dan memengaruhi kehidupan umat manusia. Namun dengan mengingat nama Mikael, kita diingatkan bahwa tidak ada yang seperti Allah. Sehebat dan sekuat apapun pengaruh iblis, Allah pasti akan lebih kuat dan lebih dahsyat dari itu. Maka kita perlu meminta pertolongan malaikat Mikael untuk menghancurkan iblis dan segala pengaruh jahatnya di dalam dunia. Pertama-tama, pengaruh jahat si iblis yang ada di dalam diri kita masing-masing lah yang perlu dimintai pertolongan dari Mikael agar dihancurkan. Jadilah juga malaikat yang menegakkan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita masing-masing. Kedua, nama Gabriel memiliki arti kekuatan Allah. Dialah pembawa kabar keselamatan dari Allah kepada umat manusia. Dialah yang menyampaikan kabar gembira kepada Maria. Kita dapat memohon bantuannya bila ada banyak hal atau perkara dalam hidup yang sulit untuk dipahami dan dimengerti. Jangan pernah putus asa dan kemudian mengambil jalan pintas. Mohonlah bantuan malaikat Gabriel. Ia akan membantu kita untuk mengerti dan memahami segala perkara yang ada di dalam hidup kita. Selain itu, nama Gabriel juga hendak mengingatkan kita akan panggilan kita sebagai seorang Kristiani, yakni membawa dan menebarkan kabar sukacita. Buatlah kehadiran kita sebagai sebuah kabar baik dan kabar gembira bagi orang lain, bukan menjadi masalah dan batu sandungan bagi orang lain. Jaga pikiran, hati, dan terlebih perkataan serta jari jemari kita. Dewasa ini banyak pertengkaran dan perkelahian yang berawal dari mulut yang tak terkendali ketika berbicara dan jari yang tak berakhlak ketika menuliskan sesuatu di media sosial. Mari kita bersama membiasakan diri untuk mendidik jari dan mulut kita ketika berbicara tentang sesuatu mengenai orang lain. Dan yang ketiga, nama Rafael memiliki arti penyembuhan dari Allah. Ia dipercaya sebagai seorang teman dalam perjalanan dan seorang penyembuh, seorang tabib. Maka ketika kita melakukan perjalanan, baiklah kita juga mohon doa dan perlindungan dari malaikat Rafael.
Juga ketika kita sedang sakit, baik jasmani maupun rohani, baiklah bila kita memohon doa dan penyembuhan dari Allah melalui Rafael. Mari kita belajar untuk lebih akrab lagi dengan ketiga malaikat agung ini. Sebutlah nama mereka dan mintalah pertolongan mereka setiap kali kita berdoa. Salam, Tuhan memberkati.